Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris untuk TA UTBK. Apabila kalian menemukan soal seperti ini merupakan tipe soal narasi yang berisikan blank fill di dalamnya. Kita lihat dulu narasinya. Seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah menemukan kata yang tepat untuk mengisi blank fill ini. Karena blank fill ini berada pada kalimat kedua paragraf pertama, maka kita hanya cukup membaca dari awal kalimat with the average earnings of college hingga into the middle class. Saya sarankan untuk tidak mentranslatekannya per kata karena akan menyita waktu. Kalian hanya perlu menemukan ide atau ide dari kalimat ini. Kalimat ini menjelaskan bahwa pendapatan lulusan sarjana 2 kali lebih tinggi daripada pekerja yang hanya lulusan diploma. Pendidikan lebih tinggi is now the clearest, sesuatu yang paling jelas menuju kelas menengah. Setelah itu kita kembali ke pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban, saya sarankan untuk bisa mengartikannya per kata. Pathway artinya jalan atau jalur, position artinya posisi, effort artinya usaha, advantage artinya manfaat atau keuntungan atau kelebihan, beginning artinya permulaan atau asal mula. Nah, sekarang kita lihat lagi narasi. Di sini ada clue yang sangat jelas, yaitu kata the clearest. The clearest ini artinya adalah paling jelas. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi blank fill nomor 1 adalah pathway. Jawabannya A. Oke, sampai ketemu di soal selanjutnya. Halo Eduholik, kembali lagi ke soal selanjutnya. Untuk mengisi blank fill nomor 2, karena masih berkaitan dengan narasi sebelumnya, maka kita lihat dulu narasinya. Yang harus kita lakukan adalah mencari kata yang tepat untuk mengisi blank fill nomor 2 ini. Dan kita hanya cukup membaca dari awal kalimat, while more than half college students, hingga around 25%. Kalimat ini menjelaskan tentang lebih dari setengah mahasiswa lulus dalam 6 tahun. Bla bla bla, pendapatan mahasiswa sekitar 25%. Maka, pada kalimat ini menjelaskan tentang kelulusan mahasiswa. Lalu kita kembali ke pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban, saya sarankan untuk mengerti arti dari katanya. A. Completion rate ini artinya tingkat kelulusan. Untuk B, academic capacity artinya kapasitas akademik. C artinya pemahaman logis. D artinya pencapaian pembelajaran. Yang E artinya development intelektual, pembangunan intelektual. Karena narasi ini menjelaskan tentang tingkat kelulusan mahasiswa dalam 6 tahun, maka jawaban yang paling tepat adalah completion rate, yaitu A. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Halo Eduholik, kembali lagi ke soal selanjutnya. Karena masih berkaitan dengan narasi sebelumnya, untuk mengisi blank fill nomor 3, kita lihat dulu narasinya. Oke, nomor 3 berada pada kalimat terakhir, paragraf terakhir. Maka kita perlu menemukan kalimat yang tepat
untuk memadukan kalimat sebelumnya dan kalimat terakhir ini menjadi satu kepaduan. Oke, kita mulai membaca cukup dari sini. Presiden Obama challenge every American, bla bla bla. Lalu kita lanjutkan. That America would once again have a highest, bla bla bla, into the world by 2020. Setelah kita menemukan ide dari kalimat ini, dan kita menemukan satu clue yaitu ada kata once again. Maka ini mengindikasikan bahwa tindakan selanjutnya dari Presiden Obama. Lalu kita lihat pilihan jawabannya. Yang berkaitan atau yang sesuai untuk mengisi blank field nomor 3 adalah D. The President has set up a new educational goal for the country. Karena ini merupakan tindakan lanjutan dari tindakan sebelumnya yang telah Presiden lakukan. Jawabannya adalah D. Sampai ketemu lagi di soal selanjutnya. Halo Eduholik. Apabila kalian menemukan tipe soal seperti ini merupakan soal narasi yang kita harus menentukan topik atau idenya. Pada umumnya kita temukan pada paragraf pertama, kalimat pertama, atau di kalimat terakhir. Dan pada tipe soal seperti ini diperlukan teknik skimming dan scanning. Skimming itu artinya membaca cepat, dan scanning artinya menemukan frase atau kata untuk dijadikan keyword dari narasi ini. Oke, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah yang bukan penyebab dari serangan jantung. A. Menurunnya aliran darah ke jantung. Saya kasih simbol turun. B. Meningkatnya tekanan darah, simbol naik. C. Menurunnya detak jantung. D. Meningkatnya hormon. E. Meningkatnya konsentrasi hormon. Lalu kita cari di manakah penyebab heart disease-nya berada di sini. Rise in blood pressure, heart rate, and concentration of heart stimulating hormones. Okay, plus reduction of blood flow to the heart. Okay, kita menemukan faktor dari penyebabnya, maka jawaban yang tidak tepat adalah lower heart rate. Harusnya dia increase. Pilihan jawabannya adalah C. Sampai bertemu lagi di soal selanjutnya. Halo Eduholik. Apabila kalian menemukan soal seperti ini merupakan tipe soal narasi, dan kita harus menentukan topik dan ide dari narasinya. Biasanya kita menemukan ide atau topiknya di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Oke. Kita lihat dulu soalnya. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan faktor resikonya. Yang A, umur atau having birthday ya. Yang B, menikah. Yang C, mengkonsumsi makanan berlemak. Yang E, di bawah tekanan atau stres. Yang E, tidak menikah. Maka kita lihat narasi tentang faktor resiko berada di paragraf terakhir.
birthday, statistik following the birthday, ya. Jadi umur juga bisa mempengaruhi faktor dari disease-nya. Lalu unmarried man, yang tidak menikah lebih beresiko daripada yang married-nya, ya. Lalu stres juga link in some way to risk factor. Maka yang tidak sesuai atau yang bukan faktornya adalah jawabannya getting married, B. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.